Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Audrey. Jadi di sini saya akan membahas mengenai program audit laporan keuangan PT Semen Indonesia per 31 Desember tahun 2020. Sejarah singkat KAP. KAP Tanudireja Wibisana Rintis dan Rekan atau KAP TWRR, akuntan publik dan tim audit yang akan ditugaskan pada PT Semen Indonesia Persero sesuai evaluasi telah memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik atau SPAP, peraturan OJK, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait. KP TWRR merupakan anggota dari jaringan Global PricewaterhouseCoopers atau PWS yang karenanya KP TWRR memiliki akses sumber daya dan knowledge yang terakumulasi dari regional Asia Pasifik dan di seluruh dunia yang dapat dimobilisasi dengan cepat untuk membantu klien, termasuk PT Semen Indonesia. KP TWRR telah banyak memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan di sektor manufaktur, termasuk di industri semen, BUMN, dan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kantor Akuntan Publik Tanureja Wibisana Rintis dan Rekan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 29, RT 4 RW 2 Kuningan, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Sejarah PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia menjadi perusahaan BUMN pertama yang menawarkan saham di lantai Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Pada tanggal 20 Desember tahun 2012, PT Semen Indonesia resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Penggantian nama tersebut sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Saat ini kapasitas terpasang Semen Indonesia sebesar 29 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 42% pangsa pasar semen domestik. Semen Indonesia memiliki anak perusahaan yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, Tanglong Semen, dan PT Solusi Bangun Indonesia. Nah, ini untuk pemegang saham perusahaan, pemerintah RI sebesar 51,01%, badan usaha asing sebesar 37,05%, perorangan asing sebesar 0,01%, perorangan Indonesia sebesar 0,98%, dan badan usaha domestik sebesar 10,96%. Definisi auditing. Auditing menurut Alvin Arens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, untuk bukti audit menurut Alvin Arens juga, bukti audit atau audit evidence adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis bukti audit ialah sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi, prosedur analitis, wawancara dengan klien, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi. Prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruksi yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti instruksi tersebut selama audit berlangsung. Sebagai contoh, berikut ini adalah suatu prosedur audit untuk melakukan verifikasi atas pengeluaran kas. Pertama, pengujian pengendalian, kedua, pengujian substantif atas transaksi, ketiga, prosedur analitis, dan yang keempat, pengujian substantif atas rincian saldo. Nah, ini prosedur audit perusahaan, siklus pembelian dan pengeluaran kas, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tabel, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pembelian, pembelian yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan terkait klien atau keterjadian. Pengendalian internal kunci itu permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor dilampirkan pada voucher. Pengujian pengendalian yang umum yaitu memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk eksistensi, memeriksa dan ada tidaknya persetujuan, memeriksa indikasi verifikasi internal. Pengujian substantif atas transaksi yang umum yaitu mereview jurnal pembelian, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa.
Nah, ini untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar terjadi atau keterjadian. Pengendalian internal kunci itu persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung diberikan. Untuk pengujian pengendalian yang umum, memeriksa indikasi adanya persetujuan dan pengujian substantif atas transaksi yang umum, yaitu mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk terkait, dan memeriksa dokumen pendukung. Ini pengujian substantif atas rincian saldo, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk kas utang usaha. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, utang usaha dalam daftar utang usaha sama dengan file induk terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Utang usaha dalam daftar utang usaha memang ada atau eksistensi. Utang usaha yang ada telah dicantumkan dalam daftar utang usaha atau kelengkapan. Lanjut, prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum, menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor, mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak, dan melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Siklus kas dan instrumen keuangan, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk kas umum di bank. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, kas di bank yang dinyatakan pada rekonsiliasi di food dengan benar dan sama dengan buku besar umum. Kas di bank seperti yang dinyatakan pada rekonsiliasi memang ada atau eksistensi. Kas di bank yang dicatat kelengkapannya. Lanjut prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum, memfood daftar cek yang beredar dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan, penerimaan dan pengujian konfirmasi bank, dan penerimaan dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo bagi akun instrumen keuangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi telah di-food dengan benar dan sesuai dengan buku besar umum. Prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum, memfood schedule aktivitas investasi, membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan, dan menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pembelian dan pengeluaran kas PT Semen Indonesia. Siklus pembelian, lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas, terus keluar dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan bertanggungjawabkan pemakaian formulir tersebut. Menelusuri sampel bukti kas keluar yang disetujui dan dilakukan penyusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Untuk siklus penjualan kas, lakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek, menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawabkan pemakaian formulir tersebut. Menelusuri sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan dan periksa adanya independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo, pembelian, dan pengeluaran kas PT Semen Indonesia. Menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor, mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak, melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode, dan mereview daftar dan file induk untuk pihak terkait, wesel atau kewajiban berbunga lainnya, utang jangka panjang, dan saldo debit. Program audit untuk pengujian substantif dan rincian saldo siklus kas dan instrumen kas PT Semen Indonesia. Siklus kasnya itu melakukan food daftar cek yang beredar dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan, ambil sampel transaksi pembelian dari register, bukti kas keluar, dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Periksa penerimaan dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas, menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan dan selanjutnya menelusur ke cek yang beredar serta jurnal pengeluaran kas. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal.
menelusuri cek yang beredar ke laporan bank periode selanjutnya, mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Untuk siklus instrumen keuangan, melakukan full schedule aktivitas investasi, membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan, menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum, menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, konfirmasi kepada broker dealer atau pihak ketiga, melakukan inspeksi fisik sekuritas atas kontrak derivatif, melakukan inspeksi perjanjian yang berdasari jurnal, pengujian atas klarifikasi yang tepat atas perdagangan, tersedia untuk dijual atau ditahan untuk jatuh tempo, dan memeriksa transaksi tertentu mendekati akhir tahun dan nasihat broker terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Nah, kesimpulannya, suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Menurut opini auditor, laporan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember tahun 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.